Pengajian kita selanjutnya, fi dzammi tilawatil ghafilin, di dalam mencela orang yang membaca tapi ghafil, kategori lalai. Qala Anas bin Malikin, berkata Anas bin Malik, rubatalin, berapa banyak orang yang baca lil Qur'ani, kepada Al-Qur'an, arti baca Qur'an, wal Qur'anu yal'anu, sedangkan Al-Qur'an melaknatnya. Berarti ada penyebab, belum tentu kita baca Quran, Quran dapat rahmat kita, tapi malah Quran melaknat kita. Nah, apa maksudnya? Nah, ini kita bahas ini, ya. Jangan sampai kita udah baca Quran, tapi Quran malah melaknat kita. Itu. Katanya baca Quran bisa begini, bisa bikin kaya, bisa bikin ini, bisa bikin bahagia. Mana? Gitu. Kita lanjutkan. Qala Maisarah, berkata Maisarah Al-Asja'i, ya. Al-gharibu huwal Qur'anu fi jawfil fajiri. Yang aneh itu Al-Qur'an ada di mulut orang brengsek. Ya. Saya banyak kenal, maaf ya, saya nggak sebutkin ya. Banyak kenal orang baca Quran, nerjemahin, ceramah, pribadinya brengsek. Pribadinya, nah itu yang disebut dengan berapa banyak orang baca Quran tapi Quran melaknat dia. Itu. Jadi nggak bikin berubah itu Al-Quran yang dia baca. Suaranya merdu, fasih, tafsirannya benar, tapi pribadinya, nah itu yang dimaksud dengan berapa banyak orang baca Quran tapi Quran malah melaknatnya. Kenapa? Karena sangat aneh sekali Al-Quran ada di mulutnya orang brengsek. Itu di mulutnya orang yang brengsek, fajir. Ya. Kenapa dibilang aneh? Karena dia menampakkan Al-Quran, tetapi dia tidak mengamalkan apa yang pada Al-Quran itu. Itu yang disebut dengan gharib. Asing banget. Itu. Ya, kita lanjutkan. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Nah, ini Abu Sulaiman Ad-Darani, kalau kita lihat silsilah Thariqah Quran kita, nama beliau masuk nih di antara beberapa guru kita yang di atas itu. Ya. Dan beliau memang ahli qiraat, Sulaiman Ad-Darani ini. Apa kata Syekh Sulaiman Ad-Darani? Az-zabaniyatu asra'u ila hamlatil Qur'an alladina ya'sunallah azza wa jalla minhum ila abadil authani hina asaw Allah subhanahu ba'dal Qur'an. Malaikat Zabaniyah itu asra'u, lebih cepat, ya, ila hamalatil Qur'an alladina ya'suna, lebih cepat menyiksa orang-orang yang membawa Al-Quran, artinya bisa ngaji, bisa ngajar, ya. Itu, tapi dia maksiat juga ke Allah. Itu maka zabannya paling gede gitu, ya. Ibaratnya gini nih, ada polisi suka nangkepin orang yang melanggar lalu lintas. Kira-kira kita lihat polisi lampu merah jalan, kita gede apa enggak tuh? Wah, ini paling gede banget ya. Mestinya dia yang paling taat, kalau dia malah paling yang melanggar. Nah, begitupun malaikat Zabaniyah niat kita. Orang yang mestinya udah bisa Quran, udah kenal Al-Quran, mestinya yang paling taat. Kok menjadi orang yang paling brengsek? Mbak, tolong dong ngajiin, bapak saya udah meninggal. Lu berani berapa? Lu bayar gue berapa? Nah, ini orang yang apa? Baca Quran tapi dia yang paling ngelanggar, dijual beliin Al-Quran. Lu mau bayar gue berapa semalam? Nah itu lebih didahulukan ketimbang orang-orang penyembah berhala atau orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Itu yang didahuluin itu. Jadi seolah-olah mereka zamannya gini, mana tuh yang orang baca Quran tapi yang maksiat? Padahal yang maksiat banyak, tapi yang udah bisa baca Quran dulu yang dicari. Nah, itulah kenapa sebabnya. Karena dia dilaknat oleh Al-Quran. Al-Quran yang melaknat dia. Mestinya Al-Quran yang jaga dia, malah dia
memanfaatkan Al-Quran untuk maksiat. Kenapa Bapak milih partai FAN? Karena di Al-Quran bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan, semua orang masuk ke FAN. Wah, padahal mah itu surah apa itu? Ar-Rahman ada, buka aja. Oh iya ya, kullu man 'alaiha fan. Berarti kita masuk partai FAN. Iya. Nah, itu tuh. Ya. Seumpama gitu. Jadi nyari-nyari dalil bakal apa? Buka perutnya dia itu. Qala ba'dul ulama, idza qara'a ibnu Adam al-Qur'ana, apabila telah membaca oleh manusia itu ibnu Adam, anaknya Adam, Al-Quran, tsumma khalata, kemudian dia nyampur lagi sama orang yang biasa aja lagi gitu, artinya udah nggak pilih-pilih teman lagi, apa-apa dah gue mah gitu semua mah, biasa di naik klub atau segala macam. Tsumma ada yaqra'u, kemudian dia kembali lagi baca Quran lagi, bener lagi. Nah, nanti nadahullahu azza wa jalla malaka walikalami. Kamu kenapa? Masalah saya, kalam saya tuh apa masalahnya? Kok lu sempet-sempetan sampai begitu lagi? Gitu loh. Apa salahnya? Malaka walikalami, kata Allah. Nanti dipanggil kayak gitu. Jadi kalau kita mau bener lagi nih, mau ngulang lagi, masalah saya apa sih? Saya punya salah apa sama kamu? Dulu kamu baca saya, kata Al-Quran. Terus ditinggalin. Sekarang lu baca lagi, emang kemarin masalahnya apa? Gitu. Kalau kata ibarat berteman tuh, lu kemarin kenapa nggak mau main sama gua? Masalahnya apa? Nanti kita ditanya tuh, ya. Dulu kita bisa hatam, biasa ngaji, lama-lama nggak ngaji. Nanti Al-Quran tuh yang kita buka itu nanya begitu. Saya tuh punya masalah apa sama kamu? Gitu. Nanya. Ya. Qala Ibnu Rimah, ya wallahu a'lam bishawab. Dah cukup segitu dulu deh ya.